Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Estu Adil Prasetyo, selaku MC pada kegiatan hari ini, mohon izin untuk memandu acara apel pembukaan Gladi Posko Bencana FK UPN Veteran Jakarta tahun 2020-2021. Sebelumnya kepada yang terhormat Dr. Taufik selaku Dekan FK UPN Veteran Jakarta serta jajarannya dari Wakil Dekan yaitu Dr. Gito serta Dr. Prita Maya Safitri spesialis kedokteran penerbangan selaku Direktur Gladi Posko Bencana FK UPN Veteran Jakarta tahun ajaran 2020-2021. Sebelum itu marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat segala nikmatnya terutama nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara kali ini yaitu apel pembukaan Gladi Posko Bencana FK UPN Veteran Jakarta tahun ajaran 2020-2021. Dan selanjutnya, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada teman-teman mahasiswa dan terkhususnya yaitu untuk para jajaran dekanat serta dosen-dosen sekalian yang telah datang menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara kali ini. Pada pagi yang berbahagia ini, adapun susunan acara sebagai berikut. Pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, menyanyikan lagu Bela Negara. Lalu dilanjut dengan laporan Direktur Gladi Posko oleh Dr. Prita Maya Safitri. Dilanjut dengan sambutan dekan oleh Dr. Taufik. Dan ditutup dengan doa oleh Saudara Kemas. Serta penutupan. Sabar. Untuk itu, pada kegiatan apel hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon untuk semua peserta apel untuk duduk tegak dan menyanyikan lagu bersama-sama. Indonesia
Selanjutnya, laporan Direktur Gladi yang dibacakan oleh Dr. Prita Mayasia Fitri, Kedokteran Penerbangan. Waktu dan tempat dipersilakan. Laporan kegiatan Gladi Posko Bencana Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun akademik 2020-2021. Dasar kurikulum pendidikan FKUPN Veteran Jakarta. Maksud dan tujuan memberikan gambaran tentang kesiapan pelaksanaan Gladi Posko Bencana FKUPN Veteran Jakarta tahun akademik 2020-2021. Pokok-pokok pelaksanaan kegiatan. Sasaran Gladi. Sasaran kuantitatif mahasiswa semester 7 FKUPN Veteran Jakarta tahun akademik 2020-2021 sebanyak 155 mahasiswa. Sasaran kualitatif agar mahasiswa semester 7 FKUPN Veteran Jakarta mampu mempraktekkan atau mengaplikasikan ilmu kesehatan matra, khususnya manajemen bencana setingkat puskesmas. Tema Gladi. Puskesmas Kecamatan Sumur memberikan dukungan kesehatan di wilayah sektor 1 Kabupaten Pandeglang dalam rangka bantuan kesehatan penanggulangan bencana tsunami. Waktu dan tempat. Kegiatan Gladi dilaksanakan pada hari Selasa 5 Januari 2020 secara online. Materi kegiatan, aplikasi Gladi Posko Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan. Demikian laporan kesiapan kegiatan Gladi Posko Bencana Mahasiswa FKUPN Veteran Jakarta tahun akademik 2020-2021. Dan mohon kiranya Bapak Dekan selaku pimpinan umum Gladi berkenan membuka acara Gladi Posko Bencana kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Prita atas laporan yang telah dibacakan. Kita lanjut dengan sambutan dari Bapak Dekan yang diiringi dengan pembukaan secara resmi acara Gladi Posko Bencana FKUPN Veteran Jakarta tahun ajaran 2020-2021. Pada Dr. Taufik, waktu dan tempat dipersilakan. Para pengampu mata kuliah ini dan penanggung jawab Gladi Bersih ini, Dr. Prita dan kawan-kawan, adik-adik mahasiswa yang saya cintai serta seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini, baik dari pihak-pihak kita sendiri dalam UPN sendiri maupun di luar daripada Fakultas Kedokteran. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan pada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Kita diberi kesehatan, diberi kenikmatan dan waktu sehingga kita bisa bertemu meskipun di dunia maya. Kemudian kita panjatkan juga kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah pandemi ini kegiatan kuliah kita ini masih jalan. Adik-adik yang saya cintai, dunia ini banyak hal yang tak terduga. Ya, kalau adik-adik baca di beberapa buku, di beberapa artikel, ada istilah yang namanya disruption. Disrupsi itu suatu serangan yang terjadi tiba-tiba pada satu lembaga, institusi atau kelompok yang kalau penyakit itu ibaratnya stroke. Nah, itu serangan tiba-tiba yang kita ambil contoh ini COVID aja, serangan virus SARS-CoV-2 itu menimbulkan bencana yang sangat luar biasa. Jadi, sejak manusia berada di bumi ini, serangan-serangan yang kita sebut dengan attack itu, serangan-serangan tiba-tiba, itu berlangsung terus sepanjang masa. Ada yang predictable, ada yang bisa kita prediksi karena ilmu pengetahuan sudah maju, ada yang unpredictable, yang tidak bisa kita prediksi. Memang bencana alam, baik itu udara, laut, dan udara, itu memang sudah predictable, bisa kita prediksi, tetapi
ternyata dalam banyak hal itu banyak yang tidak bisa kita prediksi. Sehingga kita beranggapan, ilmu pengetahuan dan teknologi beranggapan bahwa bencana itu selalu ada di setiap saat. Dimanapun, kapanpun bencana itu ada. Jadi yang perlu dilakukan manusia itu adalah prepare. Bagaimana dia menyiapkan dirinya untuk merespon bencana. Jadi poin yang adik-adik harus catat bahwa kita tidak bisa menolak bencana itu yang datang. Attack itu, serangan itu dalam tanda kutip yang datang kita dari laut, udara, dan darat. Apalagi itu kalau kategorinya yang tidak bisa diramalkan, nggak bisa kita tolak. Yang bisa kita ubah itu adalah persiapan dan persepsi kita terhadap bencana. Nah, salah satu bentuk yang harus kita siapkan selain cara kita menanggapi bencana adalah kesiapsiagaan yang hari ini kita laksanakan dalam bentuk gladi bersih. Saya kira ini menarik sekali. Saya sudah berjalan banyak di sejumlah fakultas kedokteran. Itu kesiapsiagaan bencana itu menjadi mata kuliah, tetapi tidak menjadi mata kuliah yang diberi perhatian yang serius. Kita di Fakultas Kedokteran UPN ini, alhamdulillah, puji Tuhan, ini serius jadi unggulan kita. Jadi dalam akreditasi nanti, yang insya Allah nanti akan berlangsung pada bulan April sampai dengan visitasinya bulan Oktober, insya Allah kita mendapat akreditasi A, mohon doa daripada adik-adik semua. Salah satu yang kita andalkan dalam akreditasi itu adalah kedokteran matra. Ya, kedokteran matra itu bukan hanya menyangkut kesiapsiagaan kita menghadapi bencana, tetapi itu juga menunjukkan respon yang proaktif. Jadi dalam pengertian saya, respon bencana yang akan kita tonjolkan sebagai keunggulan kita itu adalah respon proaktif, bukan respon yang reaktif. Ya, jadi beda itu. Kalau proaktif kita sudah siap. Kalau reaktif itu serangan datang baru kita siap. Nah, kita akan mengunggulkan kedokteran matra ini sebagai suatu proaktif menghadapi bencana. Jadi kita sudah prepare semua lini sampai hal yang sedetil mungkin itu bisa kita prepare. Saya berharap ini akan menjadi keunggulan kita karena negara ini selalu dengan keluasan pulau yang begitu banyak, luas negara yang sangat luar biasa ini terentang dari ujung timur ke ujung barat, bencana selalu ada. Ya, akhir-akhir ini bencana terbesar yang kita alami dalam rentang 50 tahun terakhir itu bencana yang datangnya dari darat, dari laut. Ya, dari laut maupun kategori yang masuk bencana berupa air, ya, katakanlah itu banjir ataupun tsunami kecil-kecilan, ya, seperti terjadi di Palu. Saya sempat berada di Palu untuk melihat kondisi pada waktu bencana itu, dan memang harus kita akui prepare-nya itu tidak siap. Ya, tidak siap, apalagi setelah saya membaca dengan baik. Nah, ketidaksiapan ini bukan karena mereka tidak mengantisipasi, tapi memang pengetahuan tentang kesiapsiagaan proaktif menghadapi bencana itu mungkin tidak sebagus yang dibikin oleh Dr. Prita dan kawan-kawan di kedokteran matra ini. Makanya gladi bersih ini adik-adik ada 3 yang saya pesankan. Pertama, pastikan Anda dalam respon itu sadar. Ya, posisi Anda, kognisi afektif Anda sadar. Karena menghadapi bencana itu paling penting itu kesadaran. Kemampuan Anda untuk mengambil keputusan itu harus jernih. Tidak boleh didorong oleh kepanikan. Memang bencana itu membuat kita panik. Tapi seorang yang sudah dilatih dengan kedokteran matra tidak boleh panik. Ketenangan itu harus tetap ada. Memang maut mengintai kita. Bencana itu kan selalu disertai dengan maut. Tetapi ketenangan itu akan membuat maut itu menjauh dari kita. Jadi pertama saya pesankan itu adik-adik, gladi bersih ini latih pertama selain konten materi yang akan Anda pelajari, ketenangan dalam berpikir dan bersikap itu paling penting dari mereka. Karena banyak orang justru korban itu bukan karena bencananya itu sendiri, tapi kemampuan menenangkan diri dan wafat karena kepanikan. Itu pertama, ya. Jadi itu harus aware betul. Yang kedua, attention of details. Menanggulangi bencana, banyak kelompok yang terlibat dalam penanggulangan bencana ini yang berhasil itu karena kemampuan mereka untuk memperhatikan yang rinci-rinci. Waktu tsunami di Aceh itu beberapa bulan kemudian, saya dan teman-teman organisasi itu sempat ke sana. Ya, kita melihat sana, saya nanya. Dan apa yang dapat saya dapatkan dari kesimpulan itu, pertama, ada di antara kita memang, tapi ini bukan suatu kesalahan karena memang tidak dilatih, kemampuan kita untuk memperhatikan yang rinci. Bencana itu kan harus rinci betul. Kalau matematika itu harus betul rinci.
Adik-adik itu selain aware yang pertama tadi, perhatikan setiap step by step, tindakan-tindakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan itu secara rinci. Perhatikan baik-baik. Kemampuan berpikir kita harus mengedepankan dua, linear dan paralel. Linear itu setelah A maka B, kalau paralel itu bersamaan. Itu akan membuat kita memperhatikan hal-hal yang rinci. Jangan satu hal pun yang terlewati. Ya, tali saja yang tidak diikat dengan baik itu bisa menimbulkan bencana. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting adalah teamwork, kerjasama. Ini paling penting. Kita diajari oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman bahwa kolaborasi, kerjasama itu jauh lebih baik daripada kerja individu. Memang ada pekerjaan-pekerjaan itu yang individual itu oke, tetapi untuk menghadapi bencana, kerjasama tim itu yang utama. Makanya bangunlah kerjasama tim itu. Kerjasama tim itu prinsipnya seperti bermain sepak bola. Ya, ada yang di kiper, ada yang di penjaga gawang, ada yang striker, ya, ada yang gelandang kiri kanan. Kalau dilihat itu yang naik, yang terkenal itu kan striker, yang menjebol gawang lawan. Itu yang biasa diolok-olokkan. Tapi bisa Anda bayangkan kalau tidak ada gawang, tidak ada gelandang. Jadi mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan berbeda, tetapi tujuannya sama, mengegolkan gol. Oleh karena itu adik-adik, yang disebut teamwork itu, tujuan kita sama, tetapi tindakan-tindakan yang kita lakukan berbeda. Saat ini pukul 9. Itu paling penting itu, tanpa kerjasama tidak akan berhasil. Makanya saya sampaikan ke Dr. Prita, mohon diberi perhatian yang pertama tadi aware, kemudian attention of the details, kemudian yang ketiga adalah kerjasama. Ini bagian-bagian yang harus ada di bencana. Ya, saya di beberapa tempat sebelum jadi dekan sini, saya juga adalah pimpinan dari beberapa organisasi yang terlibat dalam pengurusan bencana ini. Itu 3 yang saya pelajari. 3 hal yang dengan kawan-kawan saya ikuti langsung di lapangan ini. Jadi selalulah tetap aware, selalu memperhatikan hal yang rinci, dan yang paling utama adalah kerjasama. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Dr. Prita. Jadi, dan apa namanya, peserta sekalian, mudah-mudahan sambutan ini bisa kita sekalian sampaikan ini, selain untuk kepentingan fakultas, untuk mata kuliah adik-adik, juga ini berguna untuk diri sendiri. Oke, dengan mengharapkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan Gladi Posko 2020-2021 ini saya buka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya serta pembukaan acara kita kali ini. Mari kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh saudara kita, yaitu Raden Kemas Diva Saputra. Pada Raden Kemas, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Estu. Selanjutnya masuk ke sesi pembacaan doa. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang non-muslim juga ikut serta membaca doa menurut keyakinannya masing-masing. Dimulai dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara Gladi Posko 2020 dan 2021 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami, janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan, rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Kabulkanlah doa-doa kami dan permohonan-permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembukaan Gladi Posko Bencana Visioner tahun 2020-2021 telah selesai. Terima kasih. Saya selaku MC izin untuk undur diri. Sekali lagi, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.